Nggih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Sunaryo saking Kartosuro Solo. Nggih, Pak. Sakit saya itu hepatitis B, Pak. Sakit saya sudah 1 tahun Februari 16. Produknya yang saya konsumsi itu ada MP5, Pak Platinum, ada Empro, ada Ejiko. Itu saya campur, bisa enggak itu Pak? Jadi saya pengennya yang cepet-cepet kok saya lemes terus gitu. Nah kemudian itu hasil lab terakhir itu Pak. Hasil lab terakhir itu eritrosit itu 32, mesinnya 33 sampai 36. Terus limfosit itu 21, mesinnya 22 sampai 24. Glukosa itu 153, mestinya 60 sampai 140. SGOT 45, mestinya 60 sampai 140. Kemudian yaitu, nah itu lemes sekali Pak. Itu ada kalium itu mestinya 3,7, itu ada 3,4. Klorida itu 104, itu mestinya 106 saja. Yang saya konsumsi kelor, katuk, rumput itu Pak, rumput yang merah-merah itu. Kemudian mohon solusi Pak Bayu. Ingkang dipun raosaken dos pundi selama hampir 1 tahun nggih. Dulu itu bobot saya, bobot badan itu hanya 58, sekarang itu naik 10 kilo Pak. Jadi 68. Nah itu makan enak sekali. Terus rambut Pak, rambut itu tumbuh Pak. Itu mungkin efek dari produk apa saya nggak tahu, itu tumbuh. Jadi bermunculan itu berintik-berintik gitu. Jadi kayak bong itu satu rata, satu kepala ini rata Pak. Jadi saya pun gundul, ampunan. Enggak gundul, putih. Tapi yang tukulnya itu hitam, nggih. Saya nggak tahu itu malah muncul itu, nggih. Demikian mohon solusinya Pak Bayu. Bapak mangke ngaten untuk memperkuat kerjanya hati supaya virus hepatitisnya bisa ditekan. Kula nyuwun tulung ingkang dikonsumsi MP5 kemawon nggih. Oh ngaten. Nggih, jenengan konsumsi gangsal tetes kaping 3. Nggih. Lajeng nomor kalih damel membantu hatinipun dipun rebusaken daun sukun, kunir putih, temulawak kali gula aren. Sampun itu yang di degan kelapa itu 2 minggu. Nggih. Dimasukkan. Selama niku kan sampun sak menika mboten usah nambel toya krambil, toya biasa mawon sak minggu ping kalih ping 3. Oh ngaten. Ngantos kapan? Ngantos lemesipun ical. Oh ngaten. Terus lajeng nomor 3 tetap ditamel aktivitas Pak nggih. Tamel melampah-melampah rutin. Usahakan menawi saged setiap hari dipun paringi daharan tigan Pak nggih. 1 hari 1 butir ngoten kemawon. Tigan ayam kampung. Oh kampung. Nggih, menawi saged dipun rebus ngoten kemawon. Telur maksudnya. Telur nggih, telur. Lah terus sing boten pareng kecut kalih pedes Pak nggih. Sampun menika sampun. Kalih pahit. Sudah dados niki sing boten pareng, sing pahit-pahit njenengan kedah hindari. Nggih, sudah. Kersane madarane tambah eco. Nggih. Mangke istirahatipun sampun sae, Pak. Sampun, Pak. Nggih, sampun sae istirahatipun, nggih mugi-mugi niki sampun dadosaken sae. Nggih. Terus terang secara medis, Pak, kados kenging hepatitis kan ewet. Nggih. Tapi jenengan niki sampun perubahane sampun termasuk luar biasa. Nggih. Jenengan teratosi nggih sing sakwon sing kados dahar katu, kelor terus dikonsumsi. Nggih. Nggih. Napa malih kinten sampun Pak, sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten Pak, kawula badhe nambahi malih. Monggo Ibu. Nah, Bapak menika semua produk Pak Bayu itu diminum. Yang sampai sekarang itu Halmavico itu 15 tetes 3 kali. Itu sampai saat ini terus. Lajeng ini bingung suruh belikan ekstrimen. Padahal ini Pro iya, MP5 yang platinum ini juga sampai sekarang masih diminum. Terus Refam ini juga 5 tetes
3 kali, ini ajek Pak sampai sekarang. Nah, karena tadi Pak Bayu mengatakan bahwa yang diminum hanya Empro saja, MP5 saja, maka saya minta dari Pak Bayu untuk memperingatkan suami saya. Yang lainnya itu bagaimana? Terima kasih. Gini, yang lainnya disimpan Pak J. Mungkin kalau pas ada saudara yang membutuhkan, tidak apa-apa, boleh dikasihkan. Berarti ya Pak ya, ini yang jelas Halmaviko juga sudah tidak boleh diminum lagi ya Pak ya. Karena saya kan juga ikut sedih toh Pak, wong Bapak ini juga wes toh aku pengen ndang cepet mari tapi lemes kuki lho, aku iso lemes terus. Nah, bilang begitu loh Bapak. Buatan usah atas MP5 kemawon. Begini Bapak MP5. Ibu, kula matur nggih, produk kula niku kula rancang mboten sing sae pundi mboten wonten. Sedanten wonten tugase piyambak-piyambak. Kados MP5, damel napa MP5 fokusipun tenggene kanker, tenggene virus, ngaten menika. Lajeng menawi Refam kagem napa sih? Kagem saraf. Dados menawi ototipun wonten sumbatan menika kagem Refam. Halmaviko kagem napa sih? Kagem penyakit-penyakit jantung, koroner ngaten menika. Dados sedanten kula siapaken benten-benten. Dados mboten usah bingung, wah nika mboten. Menawi kula tokso mesti kula ngarahakene dados menawi penyakitipun saged kula sambungaken saged, tapi menawi ngoten tambahanipun biasanya kathah. Menawi saat menika wonten MP5 makanipun kersanipun cepet nang boleh niku MP5 kemawon. Mboten apa, tapi luar biasa nipun setunggal. Niki rambutnya tokol hitam niki kula kepengin niki rambut kula piyambak soalnya pedak niki. Iya Pak, jadi memang ini kan yang gunduli kan saya, Stepan jadi saya gunduli ini hitam-hitam yang ini merata. Niki luar biasa niki Pak. Makanya kula teliti nenduki napa niki kinten-kinten niki. Oh iya Pak, ini kan Bapak juga minum mensi Pak. Nggih. Nah mensi ada yang dikasih apa itu temulawak. Lamnya tasih dipunlajengaken mau mboten Bapak? Mboten napa. Oh ngaten iki. Nama saya Bapak Mujiono. Ya, ini saya tanyakan bahwa saya tensi tinggi, hipertensi lah katanya. Kemarin itu tensi saya 220 per 120. Untuk pertama kali itu saya ke dokter, untuk yang kedua kali berobat turun 180 per 110. Terus yang ketiga kali 150 per 90. Itu dari dokter. Katanya saya memang faktor keturunan saya, orang tua saya, bapak saya, ibu saya tensinya tinggi dulunya, tapi kok menurunnya kok ke saya gitu loh. Itu saya minta solusinya bagaimana cara mengobati penyakit saya ini. Saya itu sudah ada 7 tahun tensinya tinggi terus. Pola makan waktu itu saya dianjurkan dari dokter, sate kambing tidak boleh, minum kopi tidak boleh, terus makan yang asin-asin tidak boleh. Padahal itu semua sudah saya laksanakan dan tidak pernah minum atau makan makanan yang dilarang oleh dokter. Jadi ini yang tadi saya katakan, jadi banyak orang berpikir hipertensi itu kasus biasa, tapi hipertensi itu adalah memang satu penyakit degeneratif. Jadi yang bahaya bagi bapaknya tadi, kalau tensi tingginya insidensil, jadi sewaktu-waktu kita bisa tinggi, tapi yang membuat tidak enak adalah tensi bawahnya. Kalau tensi bawahnya itu masih 90, 100 sampai 110, itu sangat resiko tinggi terkena stroke. Jadi karena itu yang paling bahaya. Jadi bagi saya secara pribadi ya ini rezeki jenengan Pak pas ketemu saya. Betul, rezekinya. Jadi kenapa kok begitu? Saya katakan lagi ya, ini butuh sabar. Bapak sudah berobat lebih dari beberapa tahun sudah berarti Pak ya, sudah lama. Jadi karena itu dengan minum ini akan menjadikan solusi yang tepat Pak. Tapi saya katakan ini saya buat perjanjian dulu di depan. Nanti kalau tensinya sudah baik jangan berhenti. Jadi saya katakan dulu di depan, kalau tensinya sudah baik, sudah stabil, tidurnya sudah enak,
gulunya sudah tidak kaku lagi, minta tolong jangan berhenti dulu. Sampai kapan? Minimal 6 bulan. Syukur-syukur sampai ya setahun 2 tahun tidak apa-apa. Kenapa kok begitu? Kalau sudah terjadi stroke, terus kena penyakit jantung dan lain sebagainya, lebih parah. Nah, lebih baik bagi saya jangan sampai parah. Bagaimana cara penanganannya ini yang paling penting. Jadi kasus hipertensi itu, kenapa sih hipertensi muncul? Ini saya jelaskan dulu, mumpung ketemu semua. Jadi kenapa sih orang kok bisa hipertensi? Karena ada penyumbatan. Jadi contoh, kalau kita punya selang air, kita nyalakan sanyo, ada selang air. Selang itu tekanannya tinggi kapan? Kalau disumbat, kalau ditekuk, ada yang nekuk, ada yang buntu. Nah, cara terbaiknya bagaimana? Ya butuh dilancarkan. Semua dilancarkan. Oke. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi, maka racun di dalam peredaran darah akan dilancarkan. Nah, racun itu kita kan tidak tahu, berupa kerak, berupa lemak, berupa kandungan purin. Jadi kadang-kadang kalau sama asam urat biasanya sakit minta ampun karena kapur yang ada di dalam peredaran darah kita. Ya kalau selang kita kasih Porstek ya bersih gitu. Ini masalahnya darah dan salurannya banyak ini. Nah karena itu kita butuh waktu. Nah cara terbaiknya begini Pak. Jadi sekalian saya jelaskan. Tidak boleh diminum secara langsung. Jadi caranya ditaruh dulu di dalam mulut untuk tidak ditelan langsung Pak. Jadi begini caranya. Jadi kenapa kok ini tidak boleh langsung diminum? Soalnya biar dia masuk dalam pembuluh darah secara langsung. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan hipertiroid, terus hipertensi, kemudian kasus-kasus jantung dan penyakit lain-lain itu cara minumnya tidak dicampur di dalam air tapi langsung ditaruh di bawah lidah seperti ini. Jadi cukup 3 tetes. Cukup 3 tetes, diamkan dulu di dalam mulut sekitar 1-2 menit. Setelah itu baru ditelan. Cirinya apa? Kalau obat ini sudah masuk dalam pembuluh darah. Kalau kasus-kasus hipertensi, ketika mengkonsumsi ini di saluran telinga kita, di leher kita ini terasa kayak lebih kaku, kayak kerenyang-kerenyang seperti itu. Jadi ini penting. Jadi minta tolong, enggak sering nyeri dadanya Mas? Enggak, ya bagus lah ya, masih belum kemana-mana kalau begitu. Jadi minta tolong disabari minum ini, terus usahakan karena ini pembuluh darah itu yang paling bagus sebenarnya sama dicuci. Jadi cucinya bagaimana? Sebenarnya minum air kelapa jauh lebih bagus. Kalau bisa 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali minum air kelapa gitu Pak ya. Oke, itu caranya. Jadi darah tinggi itu degeneratif dan dia rata-rata faktor bakat. Jadi kita nyebutnya itu bakat, berarti keturunan. Bisa diputus dengan cara hidupnya yang benar. Jadi pola makannya jangan diikuti. Kenapa kok begitu? Kenapa sih nurun? Ini ceritanya. Kalau bapak ibu punya anak, yang menentukan makanan itu siapa? Anaknya atau bapak ibunya? Orang tuanya. Orang tuanya senangnya makan ini, maka anaknya ikut senangnya makan ini. Gaya hidupnya nurun juga. Akhirnya penyakitnya nurun juga. Jadi harus dirubah polanya. Karena itu pentingnya, ya ini pentingnya radio ini harusnya ngajari orang hidup sehat. Terima kasih. Jadi saya akan akan membeli obatnya ya, saat ini. Pokoknya hari ini saya mau beli karena menurut teman saya ini, Pak Darmawan ini, dia merasakan penyakitnya itu agak berkurang. Jadi pola hidupnya bisa sehat, bisa kerja kembali. Jadi saya ingin setiap ada orang bilang bawa ke dokter sana, saya ke sana, bawa ke tabib sana, saya ke sana, tapi belum ada perubahan sama sekali. Jadi mungkin insya Allah ini nanti untuk yang terakhir kali saya berobat ke tabib atau ke dokter. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali. Insya Allah 1 kali ini saya bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum Pak. Yang saya rasakan saat ini tuh gigi saya sekarang sakit Pak. Ya terus gatalnya dari dalam. Jadi dulu itu dari kepala terus sini. Sekarang itu setelah saya minum Empro itu udah banyak sekali berkurang, tapi masih gatal khususnya di kaki sampai garuk-garuknya itu sampai lecet-lecet itu Pak. Anak saya juga sama. Terus itu bagaimana solusinya Bapak? Itu bisa karena alergi Bu J. Jadi bisa juga karena
racun di dalam tubuh. Jadi kalau alergi minta tolong dihindari makanan apa yang menyebabkan gatal. Kalau yang kedua karena racun yang menumpuk di dalam tubuh, kalau minta tolong sering-sering dimasakkan sayur kelor nggih. Sayur kelor dikonsumsi setiap hari, 1 gegem 1 hari gitu aja. Lah nanti ibu bisa konsumsi salam manis sekolah-sekolah kemawon. Jadi tidak usah rutin, gitu tidak perlu. Itu untuk membantu membersihkan peredaran darah. Atau kalau salam manis agak ribet, rebuskan aja kenikir sama daun seledri. Oh iya, itu kenikir sama daun seledri itu 1 minggu berapa kali Bapak? Bisa sering tidak masalah. Oh, gitu, itu untuk memperbaiki saluran kencing sama untuk memperbaiki kalau ada racun di dalam tubuh. Nah kalau untuk stamina bagaimana Pak? Karena kan saya jualan nasi sendirian, tidak ada temennya. Kalau untuk stamina ibu bisa minum Empro 3 tetes sehari ini sehat badanipun sehari sekali ngoten kemawon mboten napa. Mangke damel stamina nipun kalih ngunjuk mensi. Lah mangke menawi barefit niki wonten niki sekalian kula tanglet niki. Sing kala wau sampun ngunjuk barefit saya Pak. Stanten nggih. Sing dipun raosaken sakniki tasik badane kraos payah nemen napa tasik eco? Kalau saya ini enak Pak dan gigi saya ini senut-senutnya berkurang. Oh, alhamdulillah. Tapi barefit sanes tambah sakit gigi lho nggih. Nggih, dados ten badan kan enteng nggih.